Hai viewers, akhirnya aku sudah sampai di tempat tujuan. Tadi aku menggunakan fasilitas teman bus dari Denpasar menuju ke daerah sini nih. Ini ke arah airport, tapi aku mau berhenti dulu ke satu tempat buat belanja-belanja. Wah, bagi kalian yang ingin ikut atau menggunakan fasilitas ini, jangan lupa download aplikasinya ya. Nanti kita akan informasikan lebih jelas apa saja nama aplikasinya yang bisa kalian gunakan untuk menikmati fasilitas ini. Bye. Welcome back to my channel Cipetit bersama saya Dian Gita Loka. Viewers, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu positif sepertinya hari-hari lain dan juga hari-hari mendatang. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan salah seorang yang ingin saya ajak ngobrol-ngobrol panjang, khususnya masalah sarana dan prasarana di Bali, yaitu mengenai transportasi umum. Nah, kalau dulu di Bali ada Trans Sarbadita yang saat ini saya lihat agak sedikit menghilang dari peredaran. Kali ini di Bali beberapa kali saya lihat ada beberapa bus-bus cantik berwarna merah yang boleh dibilang dengan kata lain teman bus yang merupakan milik dari Trans Metro Dewata. Penasaran kan sebetulnya usaha Trans Metro Dewata ini siapa yang mengkoordinir dan juga apa saja fasilitas yang diberikan dari bus-bus ini? Saya sudah duduk bareng bersama Enrico Cendana. Saya boleh panggil Rico ya? Boleh, silakan. Selamat siang Rico. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Kita masih tetap jaga jarak ya. Ya. Mungkin Rico boleh ceritain ke viewers sebenarnya teman bus atau Trans Metro Dewata ini sudah mulai kapan ada di Bali? Trans Metro Dewata ini startnya 2020, tepatnya kemarin diresmikan September. Di pasar tanggal 7 di Pasar Badung oleh Pak Gubernur Bali serta dengan Dirjen Perhubungan langsung. Oke. Ya. Jadi sudah mulai beroperasi. Sudah mulai beroperasi itu, sampai ya? sekarang ya. Jadi masih termasuk baru. Kira-kira berapa unit bus sebetulnya yang sudah mulai berada atau menyesuaikan di lapangan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Bali? Kita ini totalnya nanti bakal ada 4 koridor, tetapi yang sekarang baru berjalan untuk ke publik itu adalah baru 1 koridor. Satu koridor itu 22 bus yang berjalan. Itu lumayan banyak ya? Banyak. 22 unit bus. Benar. Jadi total nanti sekitar bisa ada 100 bus di 4 koridor itu. Ya. Ini untuk mereduce waktu lead time-nya. Jadi tidak akan para pengguna tidak akan merasa lama. Jadi seperti itu. Jadi dari bus 1 ke bus berikutnya kita memang ada limitnya tidak sampai 10 menit. Maksimal 10 menit ya. Tapi paling tidak itu sudah lumayan ya, tambahan prasarana yang amat sangat dibutuhkan, khususnya kalau misalnya nanti Bali akan dibanjiri oleh wisatawan lokal ke Bali ya. Benar. Oh ya Enrico, saya juga mau tahu nih, kira-kira bagaimana ya cara kita sebagai customer atau yang membutuhkan pelayanan teman bus ini untuk tahu di mana sih bus-bus itu titik-titik untuk penjemputannya? Saya pakaikan contoh koridor yang kita sudah buka. Yang pertama ini adalah Gor Ngurah Rai menuju Airport Ngurah Rai. Jadi kalau teman-teman bisa bermula dari Gor Ngurah Rai itu kan di Jalan Melati, bus akan melewati melalui Jalan Surapati, kemudian belakangnya Pier Dewata, kemudian Jalan Sudirman menuju Jalan Dewi Sartika di Matahari. Sudah gitu ke Tekumar, lewat Simpang 6, jalan lurus terus sampai ke Imam Bonjol. Terus jalan, tapi menuju airportnya ke jalannya bukan ke Sunset Road, menuju ke yang jalur Tuban.
Nah, di mana titik-titiknya teman-teman bisa dengan mudahnya mendownload di aplikasi. Ya, mungkin bisa saya contohkan. Ya, mungkin bisa langsung diperlihatkan kepada viewers bahwa ini bisa dilihat dari aplikasi untuk memudahkan di mana sih titik-titik pelayanan dari teman BAS tadi. Benar, ini aplikasinya bisa di-download teman-teman di App Store dan di Android Google Play. Jadi seperti bisa saya tunjukkan, di sini kebetulan saya App Store ya. Ini ada namanya Teman BAS. Tinggal login dan klik saja. Ini akan menunjukkan seperti ini setelah teman-teman login. Jadi di sini ada titik-titik semua di mana yang paling dekat dengan teman-teman berada. Di sini ada ngasih tahu, bisa dilihat ada 805 meter dari tempat ini kita berada yang paling dekat. Wah, jadi benar-benar terbantu sekali ya dengan aplikasi yang mudah tapi amat sangat menolong banyak orang, khususnya ibu-ibu seperti saya nih. Jadi yang sudah tidak begitu cakap untuk berkendara mobil, ada layanan seperti ini dalam kota, mau belanja, mau kemana-mana, tinggal melihat aplikasi ya. Benar sekali. Kira-kira promo apa nih yang diberikan oleh Transmetro Dewata untuk para pengguna jasa Teman BAS di Bali? Kita sampai dari di opening September kemarin sampai Desember tahun ini, akhir tahun, menggratiskan semua layanannya. Wow, jadi sekarang bulan September. Benar. Masih ada 2 bulan lagi ya? Masih ada 2 bulan lagi, Oktober, sekarang sudah Oktober ya, Oktober tapi masih awal ya, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Ya, jadi kita berkewajiban sebelum Desember akan membuka 3 koridor lagi. Koridor yang pertama kan sekarang tadi Gor Ngurah Rai sampai airport Bandara Ngurah Rai. Yang kedua ada dari Ubud sampai Ubud Monkey Forest sampai ke Terminal Ubung. Ya, ini yang akan 3 berikutnya akan datang. Terus setelah itu dari Dalung sampai Matahari Terbit. Terus habis itu yang terakhir dari terminal persiapan Tabanan sampai Sentral Parkir Kuta. Itu jadi ada 4. Jadi itu sangat lumayan ya, titik-titik wisata yang sering banyak didatangi oleh wisatawan ataupun juga masyarakat di Bali sendiri ya. Mungkin yang paling menarik itu adalah Monkey Forest. Dari Monkey Forest bisa sampai ke Ubung langsung. Ya. Tapi yang jelas nih viewers, kalau memang belum tahu BAS-nya seperti apa, ciri-cirinya warna merah ya Enrico ya. Jadi jangan sampai salah karena yang sebelumnya warnanya biru. Nah, Teman BAS yang kalian bisa lihat di aplikasi yang tadi bisa di-download di baik pengguna Android ataupun juga iOS ya, itu juga sudah amat sangat jelas. Semua ada di situ. And last but not least Enrico, sebagai generasi muda ya, masih punya panjang perjalanannya, tentunya sebagai pebisnis juga. Harapan kamu apa sih sebetulnya sama Teman BAS ini, sama pelayanan ini untuk masyarakat Bali dan juga Indonesia tentunya yang datang ke Bali? Saya sih berharap dengan adanya Teman BAS ini menjadi sarana transportasi yang sangat berguna sekali di Bali. Sebelum ada ini, saya pun yang sebagai penduduk Bali merasa sangat-sangat susah infrastruktur di Bali ini. Sedikit ironis sebenarnya. Dalam arti kata, kita punya semua landscape yang indah-indah, tetapi bagaimana mau ke sana yang keren-keren, bukan hanya lokal, dunia pun mengakuinya. Tetapi susah mau kemana-mana harus punya transportasi sendiri, dan itu pun jadi uang lagi yang keluarkan. Jadi saya sangat mendukung dan welcome banget dari pemerintah mau menggalakkan pariwisata, apalagi kondisi seperti ini ya. Dengan adanya ini, mudah-mudahan ini jadi pionir yang benar-benar bisa memulai Bali bisa menjadi lebih luas lagi, lebih gampang lagi, accessible segalanya begitu ya. Saya berharap seperti itu sih. Saya pun merasa ini akan menolong. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengencourage kita semua, nggak ada yang muda-muda, bahkan yang senior pun seperti saya bisa untuk traveling by public transport gitu maksudnya kan? Betul, nyaman dan sampai tempat tujuan dengan selamat. Benar, karena ini lagi baru-baru, teman-teman perlu coba dengan full AC dan dingin dan sebagainya. Nanti saya juga pasti akan coba itu. Siap. Oke, mungkin satu pertanyaan yang saya lupa, selama pandemik atau new beginning atau new normal ini, kira-kira ada syarat khusus nggak sih kalau kita mau menggunakan jasa Teman BAS? Mungkin posisi duduk di dalam BAS itu sendiri gimana nih? Pertanyaan terakhir nih. Nah,
posisi duduknya kalau teman-teman bisa melihat, kita bukan seperti kendaraan yang kalau kita sampai kendaraan kan misalnya penyupir di sana, Iya. kita semua hadap depan Iya. gitu. Ini Iya. tidak, jadi kita hadap-hadapan Berhadapan begini. seperti ini ya? Yes, ada jaraknya di Oh, tengah-tengah dan oke. sebelum masuk tentunya ada staffnya make sure Anda untuk memakai masker dan kita sediakan antiseptik, silahkan Anda cuci. Termogan Antiseptik. juga? Yes. Oke. Seperti itu, termogan juga pastinya makanya. Jadi prosedur-prosedur itu Tetap kita dijalankan, tidak ya? pernah langgar. Bahkan kalau saya boleh sedikit berbicara, kita itu dituntut oleh pemerintah, saya sebagai operator kita menyebutnya kan yang menjalankan ini ada NSM, nilai standar minimal operation. Oke. Jadi kalau misalnya Anda sampai menemukan itu lampu di malam hari tidak nyala, Ya. rute-rute yang jalan-jalan lampu Tidak sesuai. elektronik itu tidak jalan, yang didenda operatornya. Ya, Akhirnya jadi sampai seperti itu dan di dalam bus itu di penyupir itu ada kameranya, supir Oke. menguap merokok pun jadi bisa tahu. Jadi besok tinggal langsung nih, misalnya si Budi penyupir merokok kemarin ketahuan di CCTV-nya, ya udah bakalan nggak dipakai lagi. Jadi viewers jangan khawatir, itu semua adalah salah satu standar service ya, udah Yes, pasti standar kalau minimalnya. diikuti semua SOP-nya, Yes. kita sebagai penumpang pengguna jasa tentu akan merasa lebih aman dan nyaman. Yes. Sekarang mungkin duduknya juga berjarak ya di dalam Berjarak, bus memang ya, berdistance, berarti ya. dengan kapasitas maksimal satu bus berarti 40 40 orang, tetapi tetap bisa 40 atau tetap bisa 4, tetapi kalau sekarang mungkin karena memang masih tidak banyak, jadi otomatis itu kan kita bisa bebas, kita tidak menentukan jaraknya. Tetapi kalau memang full pun kita juga memang hadap-hadapan, tidak sampai seperti itu. Ya. Tidak akan orang sampai berdiri juga begitu. I see. Oke, sangat lengkap sekali penjelasannya, singkat, padat, jelas. Karena berbicara dengan generasi muda itu memang masih berapi-api, jadi kontennya padat ya. Mungkin sedikit beda dengan generasi saya. Terima kasih banyak Enrico Siap, untuk terima waktunya. Mudah-mudahan teman Bas menjadi teman yang benar-benar menyenangkan, khususnya untuk wisatawan lokal, tapi juga tidak menutup kemungkinan wisatawan asing, apalagi nanti kalau tahun depan kita sudah mulai normal kembali ya. Benar. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pasti, Ya, siap. dan makin Kita harapkan berkembang. bersama. Jadi viewers jangan lupa jika Anda ingin bertanya seputar Bas dan juga seputar Transmetro Dewata, boleh komen di tayangan ini. Boleh like juga, pasti harus like. Dan juga boleh share, jadi informasi ini akan bisa diterima oleh viewers lain yang mungkin butuh informasi mengenai sarana prasarana khususnya transportasi bus di Bali. Jangan lupa di subscribe juga channelnya. Channel yang mana nih? Cipetit. Cipetit. Jangan lupa diklik dan di subscribe, follow selalu channel ini. Karena masih banyak tayangan-tayangan lain yang bermanfaat tentunya seputar lifestyle dan sarana prasarana di Bali. Siap. Sekali lagi terima kasih Enrico, sukses sekali untuk Sukses. kamu dan juga usahanya ya. Siap, Terima kasih viewer untuk perhatiannya, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga subscribe di channel Cipetit. Cipetit.